Ken Park, salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya ini, memiliki tingkat popularitas yang tinggi karena wahananya yang beragam dan daerahnya yang nyaman dan luas. Ken Park yang tak pernah sepi pengunjung ini tentunya melewati masa kejayaannya. Sejak tahun 2020, pandemi COVID-19 menerpa seluruh dunia, berimbas pada setiap sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan pariwisata. Ken Park tentu terkena imbasnya. Pandemi yang memaksa setiap manusia untuk berdiam pada tempat tinggalnya dan membatasi interaksi satu sama lain, mengakibatkan turunnya pamor Ken Park. Karena menurunnya angka pengunjung, berkuranglah intensitas pengelolaan dari tempat wisata megah tersebut. Begitu pula yang dialami pedagang-pedagang kecil yang mengandalkan kehidupannya pada pengunjung dari Ken Park. Bagaimanakah nasib para pedagang di Ken Park saat pandemi? Nama saya itu Bu Inaya. Saya ada di stan Kia Laut. Dilanjutin aja. Gitu. Kalau tempat tinggal saya ya juga di sini. Saya dikasih bos tempat tinggal di sini. Jadi saya nggak ada tempat tinggal lain selain di sini. Saya di sini sejak tahun 99 itu sampai sekarang. Dari belum ada tempat Kia ini, dulu warungnya masih kayak seperti tenda-tenda gitu. Terus tempatnya juga belum pakai aspal seperti ini. Dulu masih tanah-tanah kata makadam seperti itu. Sampai sekarang saya bisa bertahan di sini. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, jenis barang dagangan yang Ibu jual apa aja? Saya seperti kayak lontong kupang, sate kerang, lontong balap, gado-gado, bakso. Ya semintanya yang belilah Mbak. Nanti kan saya siapin sedikit-sedikit gitu. Jadi rata-rata makanan dan minuman? Iya, kalau rata-rata makanan dan minuman. Kalau yang pasti yang lontong kupang sama sate kerang sama es degan itu tadi. Favoritnya sini kan itu. Favoritnya kenjeran sini. Iya, khasnya. Iya. Lanjut ya Bu ya. Iya. Sebelum pandemi, Ibu mulai berjualan itu pukul berapa? Jelaskan ada perbedaan. Saya itu jualan itu sebelum pandemi itu 24 jam, Mbak. 24 Iya, soalnya kan selama pandemi ini ditutup kan sampai jam 8 sampai jam 9. Soalnya kalau saya yang sebelum pandemi itu kan ada di sini kan ada kayak motel, hotel itu kan bukannya 24 jam. Saya juga punya langganan orang dari hotel itu biasanya datang ke sini malam-malam itu mau minta makan atau kita disuruh nganter minum gitu. Jadi makanya saya 24 jam. Iya. full ya Bu ya? Iya, sebelum pandemi loh ya. Iya. Kalau sekarang ya enggak full lagi Mbak. Iya. Jam 7, jam 5 sudah selesai. Tapi biasanya Ibunya buka setiap hari ya walaupun Setiap hari ya. Soalnya kan saya juga tinggal di sini, Mbak. Iya. Iya, jadi ya selain tempat tinggal ya saya juga buat jualan gitu.
Kalau boleh tahu itu ini kan jelas ada sewanya ya. Iya. Itu kira-kira berapa Bu yang perlu dikeluarkan? Yang perlu dikeluarkan kalau dari semuanya itu sekitar 1 jutaan. Iya, kalau dari air, listrik. Tapi kalau dulu, sekarang listriknya juga nggak dipadamkan ini sama bosnya karena terlalu banyak pengeluaran dari listrik kan Mbak. Jadi kita juga belum bisa bayar sewa. Makanya sama bosnya masih dipadamkan listriknya, cuma bisa ditempatin gitu aja. Jadi kalau untuk kiosnya sendiri itu apa ya? Kalau kiosnya sendiri itu 1 kontainer itu 200. Kalau ada penambahan-penambahan ya nanti bisa bayar lagi. Itu yang menentukan itu dari pihak PT-nya, dari kantornya sendiri. 200 itu tiap bulan ya Bu? 200 tiap bulan. Itu 1 kontainer. Kalau misal pedagang yang lain kalau nggak berjualan gitu tetap bayar ya Bu? Tetap yang dapat kontainer itu tetap harus bayar, Mbak. Lanjut ya Bu. Iya. Berapa perkiraan jumlah pembeli setiap harinya? Kalau itu kan nggak pasti, Mbak. Soalnya kita kan tempat pariwisata. Kadang ya rame, kadang ya setengah rame, kadang ya sepi banget. Mungkin perkiraannya Bu, Iya. biasanya dapat berapa gitu? Kalau rame Mas ya, kalau sebelum pandemi itu, Iya. kalau sekarang itu bisa 1 bis itu bisa, Sekitar iya, 60-an ya. iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, Sebelum iya. Kalau sekarang dapat 1-2 orang aja sudah bersyukur. Berkurangnya itu banyak banget. sekali, banyak sekali. Soalnya kan dulu kan iya di tempat sini kan ada pariwisata baru yang namanya Atlantis Land itu tuh Mbak. Iya. Itu kan ada kolam renang juga. Jadi kan banyak rombongan ke sini. Sekarang nggak ada rombongan kan masih di stop sama pemerintah kita. Iya. Ya berpengaruh sekali, Mbak. Iya, berpengaruh sekali. Iya. Sangat berpengaruh. Lalu untuk tadi kan kalau sebelumnya itu 24 jam, setelah pandemi sekarang itu berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang saya bukanya dari jam 8, jam 9 sampai nanti jam 5, nggak sampai malam kok, Mbak. Sampai Iya. sekitar jam 5. Iya, jam 5, jam 6 kita sudah mulai tutup. Maksudnya kalau kan listriknya juga mati tuh Mbak, sini tuh gelap gulita Mas, kayak di hutan, persis di hutan gitu. Hutan hutan belantara. Iya, mati semua ini udah nggak ada listrik sama sekali. Makanya kita jualan cuma dari kalau ada matahari terbit saja. Oh, makanya Sampai jam 9 matahari gitu ya. terbenam ya. Nah, terus untuk sewanya kan tadi sekitar pengeluaran kira-kira 1 juta ya. Iya, Nah, 1 untuk bulan kiosnya itu untuk sendiri semuanya 200, iya. Setelah pandemi ini ada pengurangan? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Iya, Sama tetap sekali? sama sekali nggak ada, tetap. Iya, tetap. Kan sudah risiko kita, soalnya kita kan nempatin dari kontrak awal kan tanda tangan kita segitu tuh Mbak, menandatangani kontrak itu, makanya kan nggak bisa untuk merubah. Kalau ada perubahan pembeli atau pengunjung kita nggak bisa mengurangi. Napa namine bayarane angsuran niku tetap. Kalau kita nggak bayar selama pandemi, misalnya 5 bulan. Ya tetap harus ngelunasin nanti ke depannya 5 bulan. Untung saja bos kita itu orangnya baik. Alhamdulillahnya bos kita itu orangnya baik, pengertian. Selama pandemi iya alhamdulillah itu nggak sampai diupret-upret kayak bank gitu loh. Bukan kolektor ya. Iya, iya alhamdulillahnya itu. Iya, tetap bayar ya. Iya. Sudah risiko kita. Terus kalau tahu kayak gitu berarti pemasukannya kan berkurang ya. Iya. Bertahannya gimana jadinya? Bertahannya ya gini loh Mas, kan tempat wisata ini kan bukan tempat satu saja. Ya alhamdulillah bapaknya itu bisa jualan di luar. Jadi kalau pengeluaran buat makan atau sekolah ya alhamdulillah bapaknya masih bisa cari di luar. Yang penting tempat tinggal kita ini masih dikasih keringanan sama bos kita. Kalau kita ngontrak di luar Mbak,
mau nggak mau kan kita harus bayar full. Alhamdulillahnya di sini kita dikasih keringanan, tapi ya cuma orang-orang yang lama saja yang sudah dikenal sama bos kita. Kalau orang-orang baru yang baru masuk atau gimana, kemungkinan loh Mbak ya, tetap katanya sih tetap harus bayar. Seperti itu. Satu bos. Satu Panteria ini satu bos. Lalu untuk bantuan itu ya cuma hanya dari pusat atau mungkin ada Bantuan bantuan maksudnya bantuan apa Mas? Bantuan untuk bantuan dana mungkin. Oh, kita nggak pernah dapat bantuan apapun. Iya, dari pemerintah atau dari sini kita nggak. Soalnya kita juga gini loh Mbak, yang penting saya dikasih tempat tinggal, gitu sudah, saya nggak neko-neko, wis. Alhamdulillah. Iya. Iya, iya. Iya, ya kan kita juga ngerti lah Mbak, soalnya bosnya juga megang segini banyak, otomatis kan pengeluaran juga banyak. Yang penting kita tidak diusir dari sini, dikasih tempat tinggal, sudah alhamdulillah. Kalau di luar-luar kan nggak boleh tuh Mbak, sepi rame kan harus bayar tetap, iya. Makanya kita bisa bertahan di sini sampai sekarang berapa, 1,5 tahun ini. Ya alhamdulillah, yang penting nanti gimana caranya kita makan, ya kita cari di luar dulu, di mana tempat kita rame ya kita jualin. Ya rodok soro titik lah Mbak, yang penting iso mangan karo jajane anak, sekolah anak itu yang penting. Iya. Iya, 3 macam itu nggak mau neko-neko. Tapi kalau misal kayak ada harapan nggak, kayak bantuan dari mana gitu, pikiran nggak? Maksudnya minta bantuan dari Iya. pusat atau dari Mungkin ada PT-nya punya sendiri kita, gitu loh. Kalau bantuan sih kita cuma minta kalau semisalnya kalau listrik saja dinyalakan gitu kan, insya Allah nanti sampai ke depannya kan bisa membaik, soalnya kan kita nanti bisa buka lagi 24 jam kan Mas. Jadi kan kalau kita nggak dapat siang, kemungkinan kita nanti dapatnya malam. Tapi kalau listriknya padam, otomatis kan kalau siang nggak dapat ya malam libur. Seperti itu, iya. Iya. Nggak bisa lihat apa-apa ya. Iya, iya itu tadi. Ya. Oh, sangat gelap, Mbak. Untung aja kita dikasih genset itu, iya. Genset itu dari siapa ya? Genset itu kita patungan, Mas. Oh, patungan. Paguyuban pedagang gitu. Iya. Oh. Ada paguyuban gitu kalau mau, ya kalau ada kayak acara-acara nanti bisa bergantian. Itu apa berarti sama ya Bu ya? Sama semua. Ini kan cuma 10 tempat yang dikasih bos. Kalau yang Kia-Kia Laut loh Mbak ya, lain lagi dengan Kia-Kia Sio yang ada di depan sana itu berapa kontainer itu? Banyak sekali. Iya, yang di depan ya, Atlantis itu. banyak. Iya. Itu juga padam semua. Sama kayak sama seperti di sini itu. Nah, kira-kira kalau kedepannya rencana lanjutannya gimana ya Bu? Lanjutan masih di sini terus atau ya kalau masih dikasih tempat tinggal sama bosnya ya saya otomatis tetap di sini Mas, soalnya kan ibaratnya sudah tempat kelahiran saya, berapa puluh tahun saya di sini itu, dari dulu hutan belantara belum ada manusia ibaratnya itu. Itu iya, jalannya masih nggak karuan, banyak ilalang, banyak semut, banyak nyamuk, segala macam hewan ada di sini itu saya sudah ada di sini. Makanya saya itu biarpun apain aja sama perusahaan, saya tetap kerasan di sini. Saya tetap bertahan di sini sampai saya dikasih tempat. Dari tahun berapa Bu tadi? Saya 99, kalau orang tua saya malah dari 82. Di sini. Iya, orang tua saya juga dulu di sini semua. Makanya kan dari anak-anaknya juga bertempat tinggal di sini tuh dulu orang tua saya itu disuruh sama bapaknya bos ini itu kan jualan lontong kupang itu kan masih mikul Mbak, pakai pikulan pakai pikulan keliling. Lah sama namanya encik itu dikasih tahu gini,
Nama bapakku kan Pak Panut. Nut, lek gelem nguruk iki Nut, gawenen dodol gak apa-apa manggono ning kene. Gitu. Jadi iya, ceritanya dari awal itu seperti itu. Terus pada akhirnya kan dari bapak saya pulang kerja itu kayak nguruk sampah gitu, Mbak. Gimana caranya biar bisa jualan di sini? Biar dulu kan tempatnya orang-orang pacaran, orang-orang lihat laut-laut itu kan masih laut lepas kan seneng toh Mbak, biarpun tempat sampah, tapi sini tuh kan kayak hiburan umum, jadi kan banyak pengunjung. Awalnya dari membersihkan sampah itu tadi. Berarti untuk harapan kedepannya gimana ya, Bu? Harapan dari ibunya sendiri. Oh ya, cuma itu aja. Kalau masalah pengunjung sih, insya Allah nanti ke depannya kalau ada pembebasan dari atas, dari pemerintahan atas, kemungkinan ya namanya sini tempat pariwisata, tetap aja nanti ada orang yang ke sini, Mas. Insya Allah, ya kita positif aja. Jadi harapannya lebih diringankan dan biar orang-orang pada kesini lagi. Seperti itu, gitu. Sama anak juga kan. Iya. Itu depan itu udah kayak mati banget gitu. Iya, nah iya itu tadi. Soalnya kan banyak kemarin itu pas hari raya itu juga banyak operasi, Mbak. Jadi kalau orang mau masuk ke sini kan juga was-was juga. Iya. Terus ada pos polisi, sebenarnya sih cuma pos untuk pengamanan lebaran atau gimana, namanya orang takut. Terkadang nanti dikira nanti orang mau nyuap atau rahasia masker atau gimana. Jadi kan akhirnya ke pengunjungnya itu pengurangan drastis. Nggak sebebas dulu. Pas di lebaran ya itu. Iya. Lebarannya iya. Lebaran kan memang kemarin kan sepertinya kan dibuka terus 24 jam. Tapi pengunjungnya nggak ada ke sini soalnya ya ada takut tadi. Yes, alhamdulillah aja Mbak, bertahan sampai sekarang. Yes, bersyukur aja kita. Oke. Iya. Sekian itu saja. Oh iya, Terima kasih banyak Bu. Iya, mohon maaf kalau bahasanya nggak apa ya. Ya bisa saja cuma seperti ini, iya. Kan kita mendengar suara rakyat ceritanya. Iya, ya nanti semoga kedepannya lebih baik loh Mas. Amin. Ya. Jadi lebih ringan. Alhamdulillah ya, lebih ringan, lebih baik dan lebih ramai lagi. Siapa tahu ya, iya. Ya, terima kasih sama-sama. Bagaimana pula kesaksian manajemen Ken Park pada masalah ini? Selamat siang teman-teman semua. Saya namanya Jingjing. Saya operational manager di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi kita mau melakukan penelitian Bu, bagaimana pandemi COVID-19 ini berdampak ke salah satu tempat wisata paling besar di Surabaya, yaitu Kenjeran Park. Dan kita sebenarnya bakal wawancara dari beberapa pihak seperti pedagang dan juga pengunjung yang biasanya datang ke sini, dan tentunya kita juga mau dengar dari pihak manajemen Kenjeran Park itu sendiri. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Bu, berapa lama udah mengurus Kenjeran Park ini? Ya, kurang lebih 10 tahunan. Jadi hampir semenjak buka ya Bu? Oh, bukanya 1975. Oh. Mungkin teman-teman belum pada lahir kali ya. Tahunnya semua. Teman-teman lahirnya mungkin tahun 2000. 2000 ya. Berarti Ibu mulai tahun 2010 2011 ya? Ya, segituan. Lalu untuk kan karena terkena pandemi ini tentunya kan berubah kan. Nah, itu untuk sebelum pandemi mungkin kepengurusannya seperti apa ya, Bu? Jadi berkaitan dengan para pedagang. Jadi mungkin ada regulasinya seperti apa? Kalau pedagang itu kan mereka sewa stand di sini. Otomatis selama pandemi orang pada takut keluar rumah. Pemerintah juga maksudnya
sangat menyarankan supaya kita di rumah saja, tidak keluar kalau tidak perlu. Jadi otomatis yang wisata juga sangat berkurang. Terus sekolah kan juga ditutup waktu itu ya, sehingga anak-anak juga di rumah saja, belajar daring di rumah. Jadi ya wisata sangat terkena imbasnya ya. Ini kan sejak Maret 2020 ya, 2020. Jadi Itu kan langsung sebelum sekolah pandemi ditutup. itu para pedagang itu bayarannya per bulan gitu ya Bu ya kalau Bapak? Sampai sekarang per bulan. Oh, sampai sekarang juga seperti itu. Kalau boleh tahu sewa setapak di sini berapa ya Bu untuk sebelumnya? Per bulan 200.000. 200.000. Itu baik yang di dalam yang kayak lorong panjang itu? Ya kurang lebih segitu. Oh sama semua ya Bu? sama. Meskipun di luar di dalam seperti itu. Setelah pandemi gini kan banyak yang berkurang gitu ya Bu ya? Atau banyak yang itu mereka masih bayar lapak atau enggak Bu? Soalnya kan kemarin kita juga sempat Masih. jalan-jalan. Kewajiban mereka harus bayar. Oh meskipun tutup juga tetap bayar? Iya. Kan itu sebetulnya uang 200.000 tidak mahal ya Mbak. Itu Iya. bukan untuk cuma untuk pengembangan lingkungan aja, kebersihan dan lain-lain. Kita kan pakai karyawan juga untuk kebersihan lingkungan. Jadi meskipun mereka nggak berjualan juga tetap Iya, bayar ya Bu? iya. Oh. Kan mereka berjualannya akhirnya Sabtu dan Minggu saja dan hari besar. Jadi berarti masih ada ya Bu ya beberapa pengunjung yang kesini Masih, tapi nggak masih. sebanyak Setelah setahun, setelah Covid berulang tahun. Jangan sampai dia berulang tahun yang kedua, ketiga ya. Jangan sampai ya. Jadi itu setelah 1 tahun mungkin orang juga jenuh di rumah saja. Kalau di sini kan memang oksigennya bagus karena pohonnya bagus, terus tempatnya luas, jadi bukan berkerumun seperti gimana ya. Kalau di mall gitu kan bisa berkerumun. Kalau di sini tidak seperti itu. Jadi tempatnya sangat luas, jadi orang tidak bergerombol. Berarti selama masa pandemi ini tidak ada bantuan dari pemerintah atau apa gitu ya Bu, untuk para pedagang ini? Mungkin Nggak seperti ada. sumbangan Nggak ada. Nggak Ya pernah beberapa kali untuk bantuan gitu. dinas Kementerian Pariwisata bantu untuk karyawan kita. Kan karyawan kita juga dirumahkan, kerjanya cuma setengah bulan lah. Jadi bergantian kerjanya akhirnya, bukan kerja 25 hari ya. Kita bekerja 13-14 hari begitu. Bergantian. Oh berarti yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Adalah karyawan tempat internal. wisata. Ini kan Tempat ini kan ada beberapa wahana ya Bu ya, seperti Atlantis. itu berarti off total setahun ini atau ada Sebagian buka. Sempat tutup waktu pertama corona itu, sempat tutup beberapa bulan. Sekarang buka lagi. Oh sekarang sudah buka ya? Sudah. Buka lagi. Oh. Terus untuk biayanya juga nggak ada perubahan atau setelah dan sebelum pandemi? Listrik masih mahal, Mbak. Nggak, Iya juga. iya, Listrik masih 100 juta per bulan. Nah, padahal kalau nggak ada pemasukan itu dari mana uangnya untuk bayar itu. Karyawan juga masih kerja terus. Dan nggak sedikit untuk tempat seluas ini. Itu. Nah, padahal kan dana itu kan pendapatan kita kan untuk membiayai operasional kita. Kalau pendapatannya nggak ada, bagaimana kita bisa bayar listrik? Sebetulnya itu rangkaian ekonomi yang harus berputar terus ya. Kalau misalnya kita nggak punya uang, nggak bisa bayar listrik. Ya, kalau kita nggak punya uang, nggak bisa bayar PDAM yang begitu mahal juga. Kan kita ada kolam renang, wahana air itu pakai air semua, pakai air PDAM. Dan harus bayar, Mbak ya. Berarti harganya tetap ya Bu ya? Harganya Nggak- tetap. nggak ada kenaikan atau Beberapa bulan setelah corona sempat promo, maksudnya Oh iya. pas puasa juga promo. Biasanya kan harga normal tuh weekday 100.000, Atlantis ya ini ya. Iya. Weekend 125.000, itu sempat diturunkan jadi 80.000 sama 100.000. Kemarin waktu habis liburan Pas puasa ada promo seperti itu. rame ya Bu lumayan. Kalau waktu Ya puasa, lumayan. Ada Bu kalau pengunjung sehari 20 pengunjung? Ya mungkin lebih lah. Kalau hari biasa
Sebelum corona Mbak, kita itu pengunjungnya 1.000 lebih. Setelah pas corona cuma 20, nggak sampai 100 Perharinya. Per hari. Sebelum corona weekend bisa 1.000 ya? Bisa 1.000. Weekday aja rombongan dari luar kota itu banyak sekali. Pasuruan, Kediri, banyak sekali yang mengunjungi kita. Sekolah-sekolah, jadi kita juga menghubungi kepala sekolah. Jadi cara pemasarannya kita pergi ke sana, ke IGTKI gitu. Study tour gitu ya Bu? Betul. Anak-anak kecil juga suka kok, mulai PAUD sampai sekolah atas itu. Soalnya sempat waktu itu rame di TikTok, kayak di media sosial, katanya Atlantis tutup. Kan saya juga kaget dulu, saya sukanya mainnya di sini, apa benar tutup gitu. Ternyata Sempat tutup beberapa bulan, tapi sekarang sudah buka lagi. Buka lagi. Lalu untuk dari segi pedagang saat selama pandemi itu mungkin apa ada bantuan atau keringanan gitu Bu? Untuk Enggak pedagangnya? ada. Nggak ada sama sekali ya? Tetap harus 200.000 itu Tetap. saja ya? Tapi mereka nggak ada ini kan Bu ya, atau kayak unjuk rasa atau enggak gitu kan, semuanya tetap menerima kan ya Bu ya? Atau sempat ada Keluhan keluhan cukup banyak. gitu? Ya pernah lah, ya pastilah. Iya. Tapi akhirnya masih lanjut Masih ya, bisa Bu? jalan, masih bisa jalan. Meskipun terengah-engah. Kondisi pandemi COVID-19 yang memaksa pembatasan terhadap lokasi-lokasi pariwisata seperti Ken Park secara otomatis berdampak pula terhadap kondisi ekonomi pedagang. Pihak manajemen Ken Park secara gamblang telah menuturkan bahwa penurunan jumlah pengunjung membawa berbagai masalah baru yang harus dipecahkan dengan baik. Seperti bagaimana manajemen harus bisa menyediakan uang sejumlah 100 juta per bulan untuk biaya listrik, serta bagaimana solusi mereka dalam membayar pekerja kebersihan. Bayangkan saja jika pedagang yang biasanya dikunjungi oleh sekitar 50 pembeli, maka kini harus siap dengan jumlah pembeli yang hanya berjumlah 1 hingga 2 orang saja per harinya. Pihak manajemen menuturkan bahwa mereka hanya mendapat bantuan pada masa awal-awal pandemi terjadi. Sedangkan pihak pedagang menuturkan bahwa mereka belum pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah. Kini, salah satu dari hal sederhana yang mereka dapat lakukan adalah berharap bahwa pandemi COVID-19 cepat selesai dan keadaan kembali seperti semula. Dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, maka perhatian serta bantuan bagi kedua belah pihak merupakan sebuah urgensi bagi keberlangsungan sektor ekonomi pedagang di tempat pariwisata, khususnya di Ken Park. Pemerintah diharapkan bisa membantu memberi solusi terbaik terkait kondisi yang dihadapi oleh pedagang-pedagang di sektor pariwisata, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin mencekik selama masa pandemi COVID-19 terjadi.